wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Yayasan Jihan Patin Islamik Bapak Budi Kurniawan, yang terhormat Kepala Sekolah PAUD KB Harapan Bangsa Ibu Nurul Jaliyah SPD, yang terhormat seluruh Dewan Guru PAUD KB Harapan Bangsa beserta staf dan jajarannya, yang mana mudah-mudahan kita semua doakan beliau semua disehatkan badannya, dilancarkan miliknya, dan mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat pemilik PAUD Pasar Kemis Bapak Juli SPD, yang mudah-mudahan kita doakan Bapak pemilik kita dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan badannya, amin, dan mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid calon wisudawan wisudawati, dan kepada para hadirin semua yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara perpisahan PAUD KB Harapan Bangsa tahun ajaran 2024-2025. Semoga kita semua yang ada di tempat ini senantiasa selalu berada dalam kesehatan jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang tercinta para calon wisudawan wisudawati, yaitu anak-anak hebat dan juga cerdas dari PAUD KB Harapan Bangsa. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang telah memberikan seluruh nikmat kepada hambanya, diantaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama bertatap muka di acara yang penuh dengan kebahagiaan ini. Tak lupa salawat salam kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Akrimu auladakum fa inna karamatan al-auladikum sitrun minan nar. Memuliakan anak-anakmu, sesungguhnya kemuliaan anak adalah perisai dari api neraka. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, calon wisudawan wisudawati tahun ajaran 2024-2025 yang terdiri dari 13 calon wisudawan dan 7 calon wisudawati. Mereka semua adalah anak didik PAUD yang telah menyelesaikan pendidikan tahap awal di lembaga PAUD KB Harapan Bangsa. Dan berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara, maka oleh karena itu akan ada berbagai rangkaian acara pada pagi hari ini yang berbahagia, diantaranya yaitu pembukaan berupa pembacaan suratul Fatihah, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga prosesi wisuda, yang keempat tampilan perorangan dari anak-anak PAUD KB Harapan Bangsa, yang kelima pementasan seni dari anak-anak PAUD KB Harapan Bangsa yang lucu dan lincah, dan yang keenam penutup berupa doa. Karena itu jangan kemana-mana, tetap ikuti acara ini sampai akhir acara untuk merasakan kemeriahan bersama dan menciptakan memori indah yang tidak akan terlupakan. Hadirin yang kami hormati, untuk menambah keberkahan pada acara yang berbahagia ini,
Alangkah baiknya kita semua membaca surat Al-Fatihah bersama. Ala hadiniah wa likulli nabiyyin shalihah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas pembacaan suratul Fatihahnya. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi menjadikan acara wisuda ini atau acara perpisahan ini berlangsung dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir acara. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun acara yang selanjutnya, marilah bersama kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah PAUD KB Harapan Bangsa kepada Ibu Nurul Jaliah SPD. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Penilik PAUD Kecamatan Pasar Kemis, yang terhormat Ketua Yayasan Jihan Patin Islamik, yang saya hormati para Dewan Guru beserta staf, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid yang saya banggakan, serta anak-anak didik kami yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat. Dengan nikmat sehat ini kita bisa berkumpul hari ini. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda alam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak Penilik Pak Jajuli SPD sudah menyempatkan waktunya bisa hadir di acara kita hari ini. Walaupun beliau sudah mungkin banyak yang booking ya, tapi alhamdulillah PAUD sederhana ini beliau masih mau menyempatkan datang. Bapak Penilik ini bukan siapa-siapa. Ini adalah orang tua kami dan bapak guru kita semua, karena di sini banyak anak didik beliau yang sudah punya cucu, sudah punya anak cucu ya. Tapi beliau masih muda aja, masih ganteng aja. Alhamdulillah tuh, kata ayah Soraya, jempol katanya. Itulah Pak Jajuli SPD. Terima kasih kepada para orang tua, saudara, tetangga atas partisipasinya. Terima kasih atas semua dukungannya. Mohon maafkan kami hanya bisa menyiapkan tempat ala kadarnya, dan jamuannya pun mungkin dibilang tidak ada, hanya ala kadarnya air ya. Tapi mudah-mudahan itu bukan menjadi tolak ukur untuk kebahagiaan kita semua. Bapak Ibu semuanya, khususnya para wali murid PAUD KB Harapan Bangsa, tidak terasa waktu perpisahan sudah datang hari ini. Ada pertemuan, ada perpisahan, tapi yang penting intinya, di mana ada pertemuan, ada perpisahan, selalu dengan kegembiraan akhirnya.
jangan dengan kesedihan. Maka dengan ini kami menyajikan panggung yang mungkin menurut ibu tidak seberapa, tapi bagi kami mewah untuk anak-anak ibu ya. Mohon dimaafkan bila kurang ya Pak. Tidak panjang lebar, saya hanya berpesan satu aja. Anak kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jangan jadi ukuran untuk PAUD kemampuannya hanya batas di PAUD, tapi mereka masih ada 6 tahun ke depan di SD maupun DMI, dan selanjutnya SMP, SMA. Insya Allah hari ini di PAUD dia belum bisa apa-apa, mungkin di SD. Kadang di SD dia belum bisa apa-apa, belum terlihat bakatnya. Begitu di SMP. Terkadang SMP, SMA pun dia belum jadi apa-apa, tapi setelah lulus SMA barulah dia ditemukan jati dirinya dia sebenarnya. Ada yang jadi wartawan, hakim, presiden, mungkin ulama. Ya, saya berharap sih anak-anak saya semua dari angkatan pertama hingga yang sekarang keempat dan selanjutnya, saya hanya satu permintaan doa saya kepada Allah itu, anak didik saya itu punya rasa takut yang sangat amat besar kepada Allah. Itu aja. Karena dengan punya rasa takut yang amat besar, maka dia akan memiliki adab akhlak yang baik terhadap orang tua maupun orang lain, menyayangi semua makhluk. Itu aja permintaan kami kepada Allah. Insya Allah rezeki mah berupa harta ataupun apapun yang sudah diatur. Ya, Ibu, itu saja dari saya. Bila saya ada kekurangan, saya minta maaf. Mohon jaga nama baik PAUD Harapan Bangsa, karena ini patilasan pertama anak ibu belajar di sini, bergaul dengan teman yang banyak. Jaga sampai selanjutnya. Walau ada keburukan, mohon jangan diingat keburukannya, tapi ingatlah kebaikannya, kebahagiaannya. Ya Bapak Ibu ya, khususnya wali murid, maukah memaafkan kami ketika dalam mendidik belum seperti yang Bapak Ibu harapkan? Mau tidak Bu? Bapak? Terima kasih, alhamdulillahirobbilalamin. Baik, hanya ini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang telah disampaikan oleh Kepala Sekolah PAUD KB Harapan Bangsa. Selanjutnya yaitu sambutan dari pemilik PAUD Pasar Kemis kepada Bapak Jajuli SPD. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Yayasan Al-Fatin ya, Ihan Fatin. Yang saya hormati Ibu Kepala PAUD Harapan Bangsa beserta Ibu Dewan Guru. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus POMG ya, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, para wali murid PAUD Harapan Bangsa serta anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat sehat itu pula lah kita bisa berkumpul di PAUD Harapan Bangsa
dalam rangka pelepasan dan pentas seni anak-anak sekalian, yang mana anak kelas B akan meninggalkan PAUD Harapan Bangsa dan anak kelas A naik ke kelas B. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, perlu diketahui bahwa akhir-akhir ini sekolah PAUD itu adalah suatu keharusan bagi kita orang tua. Bahkan 1 atau 2 tahun ke depan pemerintah mencanangkan yaitu wajib belajar 13 tahun ya. Jadi wajib belajar 13 tahun itulah 1 tahun di PAUD ya. Jadi anak ibu itu harus 1 tahun minimal itu di PAUD. Jadi anak kita masuk ke SD itu sudah menjadi murid ya, sudah ada datanya, ada NISN-nya, nomor induk siswa nasional. Makanya nih anak-anak kelas B ini yang lulus ya, besok ibu bapak sebenarnya ke SD tidak perlu bawa apa-apa yang sebenarnya ya. Hanya tinggal kalau bawa akte lah, fotokopi ya, karena data itu sudah ada di PAUD Harapan Bangsa ya. Jadi data anak ibu bapak itu sudah ada di PAUD Harapan Bangsa. SD nanti tinggal tarik data ya, tarik data ke SD belum langsung semua ada, jarak dari rumah ke sekolah, nama orang tua, semua pekerjaan segala macam ada semua, itu datanya ada di PAUD ya. Jadi oleh karena itu ibu-ibu dan bapak jangan khawatir, sekolah di PAUD ini adalah sekolah yang nanti berkelanjutan ke jenjang sampai perguruan tinggi. Jadi makanya ibu-ibu namanya di PAUD itu harus benar. Sekarang itu adalah berbasis data ya. Dulu waktu kalau ngomong dia ya ganti gelombang kerjaman pula kerjaman pula di SD ayah loba anu bin bapak kolot karena bapaknya indit tas kawin tas nyin indit kabur ya. Bapak itu si budak teh bin bapak kolot ya. Itu tidak boleh sekarang, tidak boleh. Jadi harus bin bapak hadir teh ditanya anak kabur ke kumaha tetap ngaran bapak ditulisnya, karena semua berbasis data ya. Jadi data sekarang itu kalau ada misalkan nih anak-anak saya, dulu saya banyak pengalaman antara di KTP dengan di ijazah nama dan tanggal atau tanggal lahir berbeda ya. Itu sarua tah ngaranna aya nama lamun dirubah teh kakak ya, atau KTP yang dirubah ya, kalau yang mau dirubah, karena ijazah itu tidak bisa dirubah. Ijazah tidak bisa dirubah, hanya ada surat keterangan hilang ya, atau surat keterangan saja yang ada ya. Ijazah tidak bisa, walaupun baru 1 tahun lah pulang minta ijazah deui atuh nah aya hiji ya ijazah mah. Jadi oleh karena itu kalau ada anak, kalau ada di antara kita ada yang nama dengan nama di ijazah dengan di akte kelahiran atau dengan di KTP berbeda, ambillah. Kalau dukcapil masih bisa dirubah, ijazah tidak bisa dirubah ya. Jadi sekarang itu semuanya berbasis NIK ya, nomor induk kependudukan. Contohnya anak saya kuliah di Malang ya. Saya hanya minta surat keterangan kuliah ke sana hanya dengan WA, dengan mencantumkan nama saya dengan KTP ya. Itu langsung break semua ada, sampai pekerjaan di mana kerjanya segala macam itu ada di sana ya. Jadi dengan NIK itu, dengan nomor induk kependudukan, data kita itu sudah ada semua ya. Jadi udah ada semua. Jadi oleh karena itu dulu waktu zaman saya kecil masih banyak kita punya KTP 2. Di Pangandaran boga, di Sukabumi boga KTP-nya ya. Sekarang tidak bisa. Sekarang berbasis NIK, yang mau dipakai yang mana. Jadi nomor induk kependudukan itulah yang akan menjadikan dasar kita. Jadi makanya kalau anak kita hilang atau bagaimana dimanapun, dengan mencantumkan NIK itu ada semua data ibu bapaknya, itu ada semua ya. Jadi oleh karena itu sekarang berbasis data, jadi semua dimanapun data itu akan sama ya. Kita mau ke BRI, mau ke mana ya, datanya hanya dengan NIK aja, dengan nomor induk kependudukan. Jadi oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak yang anak putra putrinya di PAUD, kalau dipinta data itu yang benar ya.
Makanya akte dengan ini kakak ibunya harus sama ya. Kalau tidak sama, kakak yang dirubah ganti ya. Karena atau di mana salah satu kalau belum punya anak yang lulus sekolah, salah satu ada yang ganti ya. Jadi oleh karena itu, karena sekarang benar-benar kita berbasis data, jadi akan ketahuan ya. Misalkan Rahmat ya, Rahmat misalkan nyaman jadi supir, nyaman ditilang misalkan ke polisi, dengan diklik nik KTP-nya aja itu udah ketahuan, rumahnya di mana, apanya ketahuan semua ya. Jadi semua sekarang itu kita berbasis data. Jadi oleh karena itu anak-anak PAUD ya, kita kalau dipinta data oleh ibu gurunya harus yang benar ya. Dikarenakan sekarang itu data anak kita yang di PAUD ini ya, yang di NISN itu sampai perguruan tinggi ya, sampai perguruan tinggi. Jadi nomor induk siswa nasional itu mulai dari PAUD ke SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu dipakai ya. Jadi oleh karena itu ibu dan bapak sekalian, data anak itu harus benar-benar benar ya. Dan juga insya Allah ke depan itu tidak pendidikan wajib 13 tahun itu semua adalah PAUD, baik TK maupun KB itu namanya PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi nanti tidak ada istilah formal dan non formal, semuanya adalah anak wajib sekolah PAUD aja ya. Jadi anak incu orang wajib sekolah PAUD ya, 1 tahun minimal 1 tahun di PAUD baru masuk ke SD ya. Jadi karena datanya itu adalah mulai dari PAUD. Jadi insya Allah mungkin 1 atau 2 tahun ke depan pemerintah sudah mulai mencana. Sekarang baru wacana ya, baru wacana saja adalah untuk wajib belajar 13 tahun. Kalau sekarang wajib belajar 12 tahun, yaitu sampai SMP ya. Di SD 6 tahun, sampai SMA ya, sampai SMA. Di SD 6 tahun, di SMP dan SMA ya. Sekarang ditambah jadi 13 tahun, 1 tahun di PAUD ya. 1 tahun di PAUD itu adalah anak kita lah ya. Jadi ibu-ibu dan bapak tidak perlu khawatir besok. Yang penting ibu gurunya nanti ke ibu atau bapak guru di SD-nya bahwa ini adalah lulusan Harapan Bangsa. Nanti operator Harapan Bangsa yang akan menghubungi operator SD atau SMI-nya yang akan menghubungi operator Harapan Bangsa atas nama si ini, NPSN nomor sekian sekian sekian, tolong dicabut, dikeluarkan, langsung masuk ke sana, pindah ya. Jadi anaknya langsung pindah, ya, datanya aja yang pindah ya. Ya barangkali selamat untuk anak-anak sekalian yang akan diwisuda. Kalau istilah wisuda sudah tidak ada sekarang ya. Wisuda itu hanya ada di perguruan tinggi ya. Jadi pelepasan dan juga pentas seni PAUD Harapan Bangsa untuk angkatan keempat, angkatan tahun keempat, berarti semoga alumni opat ya. Jadi akhirnya mudahnya ke kelas 5 berarti ya, naik kelas 5 SD. Jadi oleh karena itu selamat kepada anak-anak sekalian yang akan melaksanakan wisuda ini ya, yang mana yang selama 1 tahun atau 2 tahun di PAUD Harapan Bangsa ini pasti banyak berkesan ya, pasti banyak berkesan. Cerewet na guru, sabar na guru ya, galak na guru, didinya terasa. Gas tekudu ngomong tadinya kabeh nyontok kakula we lah nya. Amun paling galak Pak Juli geus pasti nya. Amun inget guru paling galak geus Pak Juli amun kurang dieu nya nyahoeun. Nah, tapi galak ge bager lah nya. Ya barangkali dari saya cukup sekian. Saya juga mohon maaf, mohon doanya semoga saya sehat selalu, karena sebentar lagi 1 tahun lagi insya Allah saya juga pensiun ya, mulai purna bakti. Anak geus loba, anak pulang baroga anak dia ya. Jadi anak pula di anu boga salakina orang jauh kawin jeung urang deui itu anak pula merenah pasti ge nya dicana. Ayo baroga anak deui nya. Ya barangkali cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan dapat difaham dengan baik oleh kita semua. Berikutnya yaitu sambutan dari perwakilan wali murid PAUD KB Harapan Bangsa kepada Ibu Yeti Setianingsih selaku ibunda dari Muhammad Alif Hafiz. Dengan segala hormat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penilik PAUD Pasar Kemis Bapak Jajuli SPD, yang terhormat kepada Kepala Yayasan Jihan Patin Islamik Bapak Budi Kurniawan, yang terhormat Kepala Sekolah PAUD KB Harapan Bangsa Ibu Nurul Jaliah SPD, yang saya hormati para Dewan Guru beserta staf PAUD KB Harapan Bangsa, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid PAUD Harapan Bangsa serta anak-anak yang tercinta dan tersayang. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara perpisahan PAUD KB Harapan Bangsa. Salawat salam mari kita lanjutkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Saya berdiri di depan hadirin sekalian sebagai perwakilan wali murid. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua guru yang telah sabar membimbing dan mendidik anak-anak kami sampai saat ini. Kesan bangga dan bahagia ini semua tidak mungkin terjadi tanpa peran besar para guru yang luar biasa. Kami sangat menghargai kesabaran, perhatian, dan kasih sayang yang Ibu berikan. Guru bukan sekedar mengajarkan pelajaran, tetapi juga membentuk karakter, mengenalkan empati, dan menanamkan nilai-nilai kehidupan. Saya yakin setiap anak di sini membawa cerita masing-masing selama berada di sekolah, dan semua cerita itu punya satu benang merah, yaitu mereka tumbuh besar dan belajar dalam lingkungan yang penuh cinta. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan untuk Ibu Yeti Setianingsih yang sudah menjadi perwakilan dari para wali murid PAUD KB Harapan Bangsa. Acara selanjutnya yaitu prosesi pelepasan anak-anak didik PAUD KB Harapan Bangsa tahun ajaran 2024-2025.